Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kendal akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya, Warsini dari SDN 5 Meteseh, Bu Dewi Nurlaksmi dari SDN 4 Banyuringin, dan Bapak Muhammad Fakih Zubaidi dari SMA Negeri 1 Kaliwungu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Warsini. Bagaimana kabar Bu Dewi hari ini? Alhamdulillah luar biasa sekali, Bu Warsini. Baik sekali. Bagaimana dengan kabar Ibu Warsini? Alhamdulillah baik juga Bu Dewi. Begini Bu Dewi, hari ini kan Bu Dewi akan melakukan coaching. Kemudian, sebelum melakukan proses coaching nanti, ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Bu Dewi. Bagaimana Bu Dewi? Ya, silahkan Ibu. Ya, baik. Jadi begini, pada saat proses coaching itu, nanti antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alutita, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee, kemudian juga nanti apakah jawaban yang disampaikan oleh coachee itu sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu Dewi sampaikan. Kemudian nanti dari jawaban tersebut, apakah coachee bisa memberikan jawaban ya untuk bisa menemukan permasalahannya. Kemudian jangan lupa nanti Bu Dewi juga menyesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Dewi. Boleh ya, Bu Dewi? Ya, Ibu, silahkan Ibu. Baik. Jadi pertama, kompetensi coaching apa yang nanti ingin Ibu Dewi kembangkan? Oke, terima kasih Bu War. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini, yang pertama yaitu kehadiran penuh Ibu, atau presensi. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Ibu. Baik, Bu Dewi. Jadi itu kompetensi yang ingin Bu Dewi kembangkan ya. Iya, betul, Ibu. Dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira untuk kompetensi yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan yang mana ya, Bu Dewi? Untuk kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan, yaitu memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif, Bu. Baik, Bu Dewi. Jadi itu kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan. Kemudian kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Dewi sendiri itu apa? Oke, Bu. Indikator ketercapaian yang ingin saya capai begitu ya, Ibu. Nanti coach Kak coaching saya dapat mendapatkan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi, Ibu. Baik, jadi indikator ketercapaiannya coach itu dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya. Betul, Ibu. Baik-baik, Bu Dewi. Terima kasih sekali atas jawaban-jawabannya. Untuk selanjutnya, silakan nanti Bu Dewi melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang-bincang lagi ya, Bu Dewi. Iya, siap, Ibu. Siap. Terima kasih, Bu Dewi. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum.
Pak Fakih. Assalamualaikum Bu Dewi, bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fakih. Alhamdulillah kabar saya baik, Pak Fakih. Bagaimana dengan kabar Pak Fakih? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Iya, alhamdulillah sekali ya Pak Fakih. Pak Fakih, saya lihat beberapa waktu ini Pak Fakih sedikit kerepotan ya Pak. Atau ada yang mau disampaikan kepada saya? Siapa tahu bisa mengurangi beban Pak Fakih. Betul sekali Bu, ada yang ingin saya ceritakan mengenai permasalahan yang saya hadapi di sekolah Bu. Oh, kira-kira apa yang mau disampaikan oleh Pak Fakih? Jadi begini Bu, saya itu melihat bahwa di sekolah saya itu terkadang budaya positif yang sudah disepakati kurang diterapkan secara maksimal Bu. Oh, jadi seperti itu ya Pak ya. Jadi Pak Fakih melihat bahwa budaya positif yang disepakati secara bersama-sama itu kurang maksimal dalam penerapannya. Mengapa Pak Fakih merasa jika budaya positif di sekolah tersebut kurang maksimal, Pak? Ya, kurang maksimal diterapkan itu Bu, karena saya itu masih melihat ada beberapa siswa Bu yang terkadang tidak membersihkan kelasnya atau tidak melaksanakan piket itu yang pertama Bu. Karena dengan alasan dia itu kesiangan, ada juga siswa yang masih membuang sampah sembarangan. Padahal di setiap kelas itu sudah ada tempat sampah Bu. Kemudian yang kedua, ada juga siswa yang masih kurang bisa bertegur sapa dengan Bapak Ibu guru dengan alasan bahwa Bapak Ibu guru itu tidak mengajar di kelasnya, begitu Bu. Oh, jadi seperti itu ya Pak ya. Jadi Pak Fakih merasa hal-hal tersebut masih terjadi di sekolah Pak Fakih. Mungkin Pak Fakih pernah mencari tahu mengapa masih ada siswa-siswa yang kurang disiplin dalam menerapkan budaya positif di sekolah ini, Pak. Memang benar Bu Dewi, itu masih sering terjadi di sekolah ini dan saya pernah mencari tahu baik berbicara dengan wali kelas ataupun dengan guru BK Bu, serta teman-teman guru yang lain juga saya minta pendapat atau bagaimana dengan siswa-siswa tersebut. Ternyata memang mereka juga menyadari bahwa siswa itu masih kurang menyadari arti pentingnya budaya positif yang sudah menjadi atau sudah disepakati sekolah ini Bu. Nah, jika Pak Fakih sudah tahu permasalahannya, mengapa ada siswa yang masih kurang menyadari, Pak, arti pentingnya penerapan budaya positif di sekolah? Kira-kira Pak Fakih punya rencana apa ya supaya permasalahan tersebut tidak terjadi lagi? Ini Bu, saya itu punya rencana akan menyampaikan ke sekolah melalui pembinaan atau bagian kesiswaan Bu. Biar beliau-beliau itu yang bagian kesiswaan tersebut mensosialisasikan kesepakatan sekolah yang sudah dibuat secara lebih intensif lagi Bu. Misalkan melalui upacara di setiap hari Senin. Kemudian keteladanan dari Bapak Ibu guru karyawan dan juga membuat program kegiatan itu juga Bu. Memajang tulisan atau mungkin keyakinan sekolah di tempat-tempat yang strategis Bu. Luar biasa sekali, Pak Fakih. Lalu kira-kira kapan nih, Pak Fakih, rencana aksi tersebut akan dilakukan? Untuk rencananya Bu, itu saya akan segera Bu menyampaikan hal ini karena itu kan juga penting. Dalam minggu ini kalau bisa sudah ada program sekolah terkait dengan cara memaksimalkan penerapan budaya positif di sekolah ini. Sehingga mulai pekan kedua nanti di bulan ini juga program tersebut sudah dilaksanakan Bu dengan melibatkan seluruh warga sekolah terutama keteladanan dari Bapak Ibu guru dan juga karyawan sekolah ini Bu. Gitu Bu. Wah, luar biasa sekali ya Pak Fakih ya. Semoga rencana aksi ini bisa berjalan dengan lancar dan saya pun juga ingin melihat realisasi dari rencana aksi Bapak tersebut. Lalu kira-kira komitmen apa yang Pak Fakih ingin lakukan agar rencana aksi tersebut bisa dilakukan dengan baik? Untuk komitmen ya Bu, jadi komitmen saya itu yaitu terus memberikan keteladanan dan selalu menerapkan budaya positif di sekolah ini bersama-sama tentunya dengan seluruh warga sekolah yang ada di sekolah ini Bu. Oke, luar biasa sekali Pak Fakih. Nah, Pak Fakih, tadi kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan percakapan ya Pak Fakih. Bisa disebut kita ini sedang melaksanakan kegiatan coaching gitu ya Pak Fakih. Lalu kira-kira apa nih yang Pak Fakih dapatkan dari percakapan kita ini tadi?
Iya Ibu, Alhamdulillah ya Bu, dari tak terasa dari percakapan kita hari ini itu sekarang saya merasa lega. Kenapa saya merasa lega? Karena saya sudah menceritakan permasalahan yang saya lihat di sekolah ini kepada Bu Dewi. Dan saya merasa harus lebih memperhatikan lagi terhadap perilaku siswa dalam menerapkan budaya positif, serta memiliki gambaran terkait penerapan budaya positif yang disesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekolah ini, Bu. Ya, luar biasa sekali Pak Fakih. Baik, saya rasa cukup nih Pak Fakih nih. Dan dari Pak Fakih juga sudah tidak ada tambahan lagi, begitu? Iya, Bu, cukup Iya. sampai sini, Oke. Bu. Terima kasih ya, Bu, atas waktunya Ya, dan Pak Fakih. ketersediaannya untuk berbincang-bincang pada hari ini, Bu. Assalamualaikum, Bu Sama-sama. Dewi. Sama-sama Pak Fakih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Dewi, bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah Ibu, proses coachingnya yang sudah saya lakukan hari ini berjalan dengan baik dan lancar Ibu. Alhamdulillah, baiklah Bu Dewi. Setelah proses coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Dewi. Tadi dalam proses coaching yang sudah Ibu Dewi lakukan terkait dengan indikator yang ingin Ibu Dewi capai itu bagaimana ya Bu Dewi? Oke Bu Marsi, jadi yang sudah saya lakukan pada saat proses coaching barusan ya Bu ya, tadi itu saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, bagaimana saya menanyakan tujuan, lalu mengidentifikasi masalah, lalu kami juga membicarakan tentang rencana aksi, dan juga komitmen dari coach saya untuk melaksanakan rencana aksi tersebut Ibu, begitu Ibu. Nah, luar biasa sekali ya Bu Dewi. Ya, baik. Jadi, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tita. Saya amati itu sudah melakukan coaching, gimana sudah menanyakan tujuan, ada identifikasi permasalahan, dan ada rencana aksi coach terhadap serta tanggung jawab coach. Nah, tadi saya juga mendengar percakapan Bu Dewi dengan coach. Bu Dewi ini sudah fokus terhadap percakapan tadi, yang artinya berarti Bu Dewi ada present atau kehadiran penuh dalam proses coaching tadi. Dan Bu Dewi juga mendengarkan aktif pada saat coaching, menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Bu Dewi. Pertanyaan yang sudah berbobot itu Bu Dewi, dari pengamatan saya tadi. Jadi luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan oleh Bu Dewi dalam proses coaching. Kemudian mudah-mudahan ke depannya Bu Dewi makin sukses dalam melaksanakan proses coaching dan dapat memaksimalkan lagi untuk coaching-coaching berikutnya. Nah, untuk ke depannya ini Bu Dewi kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Dewi kembangkan? Oke, terima kasih Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi untuk proses coachingnya ke depan, yaitu saya ingin mendalami dan memahami lagi terkait alur Tirta lebih baik lagi pada saat saya melakukan proses coaching, supaya pada proses coaching berikutnya menjadi lebih baik lagi, Bu. Luar biasa sekali Bu Dewi ini ya. Jadi Bu Dewi akan mendalami lagi alur Tirta dalam proses coaching ya Bu. Dan semoga semakin baik dalam proses coaching. Baiklah Bu Dewi, terima kasih sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat bagus sesuai alur Tirta. Dan sepertinya saya akhiri untuk kegiatan proses pasca observasi kali ini. Mudah-mudahan nanti bisa ada kesempatan di lain waktu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Warsini. Sama-sama. Demikian tadi penampilan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dalam supervisi akademik. Terima kasih. Salam dan bahagia. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.